Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur jika pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita sama-sama masuk di dalam doa. Tuhan, kami datang mengucap syukur untuk setiap hal yang boleh Tuhan berikan dalam hidup kami. Bahkan pada hari ini jika kami masih bisa menikmati hari yang baru, pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami, maka itu semata-mata hanya karena anugerah Tuhan yang besar. Karena itu kami rindu Tuhan, biarlah sekali lagi Engkau yang akan berbicara kepada kami di sepanjang hari ini. Untuk apa yang harus kami lakukan sehingga kehidupan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu kami serahkan waktu perenungan ini, berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, refleksi Gema kita pada hari ini diambil dari Pengkhotbah yang pasal yang kedua. Kita tidak akan membaca secara menyeluruh di dalam pasal yang kedua ini, namun kita hanya akan membaca pada ayat yang ke-11, kemudian ayat 22 hingga yang ke-26. Saya akan membacakannya bagi saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tidak ada keuntungan di bawah matahari. Apakah faedahnya diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Ini pun sia-sia. Tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia? Karena kepada orang yang dikenannya, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan memimpin sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kira-kira salah satu pertanyaan apa yang akan saudara utarakan atau tanyakan kepada seseorang yang saudara baru jumpa atau yang saudara baru kenal? Selain tentunya kita akan bertanya namanya ataupun di mana dia tinggal. Kira-kira apa saudara? Saya yakin sebagian dari kita atau hampir semua kita akan bertanya apa pekerjaannya. Pekerjaan saudara seringkali dianggap sebagai salah satu identitas seseorang. Namun apakah pekerjaan itu mencerminkan makna hidup yang sebenarnya atau yang sesungguhnya? Saudara, pada bagian firman Tuhan sebelumnya, Pengkhotbah saudara menyatakan bahwa segala sesuatu adalah kesia-siaan. Termaksud hikmat dan pengetahuan dianggapnya sebagai suatu kesia-siaan. Akan tetapi saudara, dalam bacaan Alkitab kita pada hari ini, kita melihat bahwa Pengkhotbah melihat hikmat dan pengetahuan adalah hal yang baik. Karena ternyata hikmat itu melebihi sebuah kebodohan. Hal itu saudara bisa lihat di dalam ayat yang ke-13. Bagi dia saudara, hikmat membuatnya menjadi sukses melakukan berbagai pekerjaan dan membuat dia menjadi orang besar, bukan orang biasa. Sehingga saudara, Pengkhotbah dapat berkata di dalam ayat 10 bahwa inilah jerih payahku. Dia menganggap bahwa semua keberhasilan, semua hal yang diraihnya merupakan jerih payah tangannya. Namun saudara, ketika ia melihat bahwa semua akan berakhir dan ternyata kebesarannya pun harus diwariskan kepada generasi berikutnya yang tentu belum bisa meneruskan kebesaran tersebut, dia sadar bahwa hasil akhir pekerjaannya adalah sebuah kekecewaan dan kesia-siaan. Hal itu jelas dari ayat yang ke-11 yang kita baca tadi bersama-sama saudara. Apalagi saat dia melihat hal yang paling akhir dari kehidupan seseorang. Baik itu adalah seorang yang berhikmat,
maupun orang yang bodoh, yaitu memiliki akhir yang sama, yaitu kematian. Oleh karena itu saudara, segala keberhasilan yang telah dia capai itu pun dianggapnya sebagai sebuah kesia-siaan. Saudara, pengkhotbah menyadari bahwa kehidupan yang bermakna itu bukanlah didasarkan pada hasil pekerjaan yang ia lakukan. Bukan pada keberhasilannya, kesuksesannya, atau nama besarnya. Akan tetapi saudara, hidup yang bermakna adalah hidup yang berkenan kepada Allah. Saudara, pengkhotbah menemukan bahwa kepada orang yang diperkenankannya, Allah mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Itu jelas di dalam ayat yang ke-26 saudara, yang tadi kita sudah baca bersama-sama. Sekarang yang menjadi pertanyaan bagi setiap kita adalah bagaimana agar hidup kita ini bisa berkenan kepada Tuhan. Setidaknya ada dua hal penting saudara untuk dapat membuat hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama adalah bahwa kita harus menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Kita tidak mungkin saudara hidup berkenan kepada Allah di dalam segala keberdosaan kita yang tidak terampuni. Kita bisa datang kepada Allah dan kita bisa berkenan kalau kita benar-benar telah percaya dan menerima bahwa Yesuslah satu-satunya yang telah menebus kita dari segala dosa kita, yang telah menjadi juru selamat kita. Hal ini jelas di dalam Yohanes 14 ayat 6 saudara. Firman Tuhan berkata bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Itu jelas bahwa yang dapat menuju kepada kebenaran dan hidup itu hanyalah dengan kita datang, menerima, percaya kepada Yesus sebagai juru selamat kita. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui siapa? Melalui Yesus Kristus. Itu jelas di dalam bagian firman Tuhan di dalam Yohanes 14 tadi saudara. Oleh sebab itu betapa pentingnya di dalam kehidupan kita. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah secara pribadi kita menerima Dia dan percaya kepada Dia sehingga kehidupan kita dapat diperkenankannya. Yang kedua saudara adalah ketika kita sudah percaya kepada Yesus, maka hal yang kedua yang harus kita lakukan untuk kita dapat berkenan kepada Allah adalah dengan kita melibatkan Tuhan di dalam segala hal. Saudara, apapun yang kita lakukan, bahkan apa yang kita pikirkan, yang kita katakan, harus kita lakukan untuk Tuhan. Harus semua berdasarkan pada apa yang menjadi kehendak dan kerinduan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa, saudara, ketika mengaku percaya sebagai Tuhan, Yesus sebagai juru selamat dalam kehidupan kita, kemudian kita tidak pernah melibatkan Dia. Maka, saudara, kita berarti tidak akan betul-betul memiliki satu kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Sebab, saudara, tidak cukup kita hanya dengan percaya kepada Tuhan. Kemudian kita hidup sesuka hati kita dengan berpikir bahwa, oh saya sudah percaya, maka pasti hidup saya berkenan di hadapan Tuhan. Tidak demikian, saudara. Tuhan menghendaki agar kehidupan kita merupakan satu kehidupan yang mencerminkan bahwa kita adalah anak Tuhan. Kita adalah orang percaya. Dengan apa? Dengan pikiran, perkataan, perbuatan kita yang sesuai dan seturut dengan apa yang menjadi kehendaknya. Itu sebabnya saudara di dalam Kolose 3 ayat 23 mengatakan bahwa apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Oleh sebab itu saudara, mari kita melibatkan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Agar sungguh kehidupan kita dapat memperkenankan hati Tuhan. Dan biarlah kiranya Roh Kudus menolong kita untuk benar-benar memiliki kedua hal ini. Yaitu percaya kepada Tuhan Yesus. Dan yang kedua, melibatkan Dia seutuhnya dalam hidup kita. Sehingga kehidupan kita senantiasa dapat berkenan di hadapannya dan memuliakan namanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kami kembali boleh diingatkan. Agar kami bukan hanya mengejar apa yang ada di dalam dunia ini. Tetapi adalah hal yang utama bagaimana kami menjadi pribadi-pribadi yang dapat berkenan di hadapan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Karena itu tolong kami ya Tuhan, agar kami yang sudah percaya bukan hanya berhenti pada iman percaya itu, tetapi kami mewujud nyatakan percaya kami, iman kami dengan melibatkan Engkau di dalam seluruh kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami
dapat berkenan di hadapan-Mu. Tolong kami Tuhan, kami sungguh mau menyerahkan seluruh kehidupan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian refleksi Gema kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.